bertanya, apa sajakah yang sudah Mbak dapatkan dari bersolawat? Terima kasih. Semoga Mbak selalu sehat dan selalu memotivasi seluruh umat. Amin ya rabbal alamin. Oke, Miss Len, ini namanya nggak tahu siapa. Apa yang saya sudah dapat dari bersolawat? Banyak banget. Yang paling mahal apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sobat Winner semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dimudahkan setiap kesulitan sobat Winner semuanya, dijadikan kebahagiaan setiap kesediaan sobat Winner semuanya, dilunaskan seluruh amanah-amanah ribawi maupun non ribanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sobat Winner semuanya. Hari ini, seperti judul, kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sobat Winner semuanya. Yang ini sebetulnya saya lihatnya random aja, karena kebetulan pertanyaan ini lumayan sering ditanyakan oleh Sobat Winner yang lainnya. Jadi supaya yang nonton tidak perlu lagi bertanya seperti ini, karena video ini insya Allah akan mewakili pertanyaan dari teman-temannya. Di video kali ini spesial banget karena aku nggak seperti biasanya, jadi aku selipin sedikit promosi ya teman-teman. Jadi sebetulnya ini tuh bukan endorse, karena aku rasa belum ada sih orang yang mau endorse aku. Cuman ini karena aku hari ini aku tuh dikirimin sama temen aku ya, sama sahabat baik aku, sebuah produk ya, produk beliau sendiri. Yang ini tuh enak banget. Tadi aku udah nyobain sedikit. Nah, karena aku ngerasa produk ini tuh enak banget, jadi aku merasa perlu untuk aku promosiin di channel aku. Jadi aku mohon izin sebentar untuk promosiin produk dari sahabat aku ini. Nah, ini dia. Ini itu adalah daging rendang olahan gitu. Mereknya sih Zaz Kitchen ya. Ini yang punya sahabat aku, namanya Mbak Kiki. Beliau ada di Malang. Jadi aku 2 hari yang lalu memang dikabarin beliau mau dikirimin rendang produk dari beliau ini. Aku disuruh nyobain dan aku tadi udah nyobain sedikit, itu enak banget. Beneran demi Allah ini enak banget. Coba kita akan buka lagi. Jadi ini tuh bumbunya tuh banyak banget teman-teman ya, kalau dilihat ya. Ini kayak gini. Ini dagingnya juga gede-gede segini dan ini tuh penuh dengan bumbunya. Bumbunya tuh nggak pelit. Terus kita udah siapin dong nasinya. Jadi ini beneran bukan endorse ya teman-teman semuanya ya. Kalau endorse nggak mungkin aku seperti ini, otomatis aku udah dimintain konsep segala macam sama yang punya barang. Tapi karena ini bukan endorse, jadi aku selipin aja di video aku sebagai bentuk ucapan terima kasih aku kepada sahabat aku Mbak Kiki yang udah ngirimin produk seenak ini. Yuk kita coba. Sebelum dicoba kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nih, saya cobain dengan nasi. Nih dagingnya, penggalanya pun kelihatan gede banget ya. Mantap banget. Enak banget. Ini nggak kalah sama masakan ibu aku, karena terus terang masakan terenak di dunia ini adalah masakan ibu aku. Jadi ibu aku kalau bikin rendang itu juga enak, dan rendang ini, rendang dari Zaz Kitchen ini itu enak banget. Aku sebetulnya promosi ini juga aku belum bilang apapun sama Mbak Kiki, karena ini betul-betul aku mau kasih surprise ke beliau. Ini sebagai bentuk ucapan terima kasih aku kepada beliau yang sudah baik banget kepada aku, udah ngirimin produk seenak ini. Oke teman-teman, setelah ini kita akan lanjut aja langsung ke inti videonya, karena kalau aku akan ngabisin ini ntar durasinya bakal habis, soalnya ini enak banget. Nanti aku akan lanjut ngabisin rendang yang enak ini setelah videonya selesai. Oke, aku ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat Mbak Kiki. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga usahanya laris manis, membawa berkah dan memberikan hasil yang terbaik buat panjenengan dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Pertama ini saya ambil dari akunnya namanya Kang Denny. 4 jam yang lalu dan saya sudah jawab. Maaf Umi mau tanya, kalau belum hafal sholawatnya tapi pengen ngamalinnya,
dengan cara membaca atau lihat handphone, apakah boleh? Terima kasih. Oke, saya jawab untuk Kang Denny. Tadi saya sudah jawab. Insya Allah boleh. Jadi kita mau ngamalin sholawat mungkin yang sholawat agak panjang kayak munjiat, terus sholawat nariyah. Buat teman-teman semuanya yang belum hafal, silahkan dibaca aja. Mungkin dari buku sholawat saya nggak ada nih, nggak siapin. Dari buku sholawat ada, atau dari teks di handphone juga ada, bisa. Nah, insya Allah biasanya itu kalau teman-teman istiqomah membacanya, biasanya sih 3-4 hari sampai seminggu udah langsung hafal. Saya dulu sholawat munjiat pertama kali saya mendawamkannya jujur ketika saya ikut riadohnya grup UCR 1. Di situ saya baca kalau nggak salah 3-4 hari saya hafal. Jadi silakan aja Kang Denny diamalkan dengan baca dulu, nanti lama-lama pasti akan hafal, insya Allah. Terus yang kedua ini dari siapa ini? Aki Joko Ersanto kalau nggak salah. Assalamualaikum Umi, mau tanya, mohon maaf ini kalau saya bilang kalau nggak salah, soalnya apa, di layar handphone yang ini tuh burem gitu. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, istri saya sekarang sakit, saya minta tolong doa dan sholawat apa yang harus saya amalkan Umi supaya istri saya cepat sembuh, diberi kesembuhan dan kesehatan oleh Allah SWT. Saya bingung, saya harus melunasi hutang. Ini lain cerita. Jadi amalan apa? Sholawat apa untuk menyembuhkan penyakit? Jadi ada namanya sholawat tibil qulub atau lebih sering disebut sholawat syifa. Syifa itu artinya penyembuh. Jadi sholawat ini memang diperuntukkan untuk mengobati sakit zahir maupun batin. Sakit apa aja? Karena intinya sakit di dunia ini pasti ada obatnya, nggak mungkin enggak. Karena Allah menciptakan satu ujian itu pasti ada penyelesaiannya, itu yang perlu kita percaya. Jadi Aki boleh bacakan sholawat tibil qulub 3 kali, tapi sebelumnya bacakan dulu Al-Fatihah 1 kali, ambil air segelas, tiupkan ke dalam air itu. Intinya amalan ini, sholawat ini dan air tersebut itu hanya wasilah. Itu hanya wasilah, itu hanya sarana. Yang memberikan kesembuhan hanya Allah SWT. Ingat itu. Jadi mintanya kepada Allah SWT dengan wasilah sholawat tadi itu. Oke? Terus yang selanjutnya ini dari siapa nih? Mbak Emma Rohima. Nah, ini pertanyaan nih, ini mewakili ribuan sobat Winner yang lain. Caranya dimasukkan ke dalam grup bagaimana? Saya lihat beberapa komen di YouTube-nya kalau mau dimasukin grup tapi kok nggak dibalas. Ini sobat Winner, yang komen setiap harinya banyak, ratusan. Dan kalau teman-teman mungkin menganggapnya kan seharinya paling upload 1 video, 2 video, kan paling cuma 100-200. Oke, itu 1 video, 2 video yang teman-teman lihat. Tetapi saya yang melihat dari handphone saya, komen itu setiap hari itu nggak kurang dari 300-400 komen. Karena video-video yang lain, yang teman-teman yang lainnya baru nonton, beliau juga komen gitu. Jadi saya nggak mungkin membalasin semua komen satu persatu, itu nggak mungkin. Jelas tidak mungkin. Yang kedua, untuk masuk grup, tahapan awal harus kirim email ke saya ke safganzo@gmail.com. Tetapi saya kasih tahu di sini, saya sampai sekarang kalau saya membuka email saya itu ada ribuan email dan saya memang membalasnya satu persatu. Dan sehari mungkin saya kadang hanya balas 1-2 email saja. Dan itu juga saya kalau misalnya saya sudah kasih nomor WhatsApp saya, karena saya pilihin yang saya kasih nomor WhatsApp saya hanya para akhwat. Ya, para ikhwan saya mohon maaf saya nggak kasih karena saya hanya mau berkomunikasi dengan sesama jenis atau muhrim. Kalau non muhrim saya tidak mau, ya, intinya gitu. Terus kalaupun misalnya saya sudah kasih nomor handphone, biasanya beliau-beliau semua akan saya minta ke japri ke saya, itu pun nggak langsung saya balas. Karena apa? Yang sudah di dalam grup, yang sudah dapat kontak saya, beliau-beliau semua itu juga ngantre, bahkan ada yang 1 bulan lebih saya baru balas. Itu sahabat UCR loh ya, apalagi yang non UCR. Yang jelas dibandingkan yang non UCR, UCR saya lebih dulukan. Tetapi karena saya punya kesibukan kerja, saya juga punya kesibukan dalam rumah tangga, saya juga punya kesibukan dengan ibadah saya, jadinya saya harus membagi itu semua. Jadi saya nggak bisa setiap hari harus fokus dengan channel saya nggak bisa setiap hari harus fokus dengan sahabat UCR dan juga teman-teman yang sudah punya kontak saya yang minta bimbingan japri saya. Jadi saya hanya meluangkan waktu saya semampu saya gitu. Karena saya harus bagi-bagi. Saya dari kantor saya kerja, saya digaji dan saya harus bertanggung jawab. Itu 8 jam kerja saya nggak boleh korupsi waktu gitu. Begitu sampai rumah, saya harus pikirin keluarga saya juga.
ya. Begitu juga ibadah saya, jam ibadah saya juga harus ibadah. Jadi intinya untuk masuk grup tahapannya seperti itu, tapi itu lambat sekali. Jadi buat teman-teman semuanya mohon bersabar, karena mungkin bisa jadi lebih dari 3 bulan saya baru kebuka emailnya teman-teman. Intinya seperti itu. Dan saya bilang di UCR itu nggak ada apa-apa. UCR cuma belajar agama bersama, UCR cuma berdoa bersama, bersolawat bersama, dan saling support, itu aja. Jadi teman-teman jangan dipikir di UCR itu pasti utangnya lunas, belum tentu. Karena yang melunaskan utang itu adalah Allah SWT. Intinya gitu ya teman-teman. Jadi untuk masuk grupnya pakai email dulu, melalui email dulu, tapi saya balas emailnya lama banget. Saya kasih tahu, karena saya nggak menjanjikan apapun kepada teman-teman. Saya nggak mau ada keterikatan apapun dengan siapapun. Saya saat ini hanya punya keterikatan dengan Rob saya, dengan keluarga saya, dan dengan kantor tempat saya kerja. Dengan yang lain saya nggak mau ada keterikatan. Terus yang ini dari Miss Len. Assalamualaikum Mbak, maaf sebelumnya mau nanya, apa sajakah yang sudah Mbak dapatkan dari bersolawat? Terima kasih. Semoga Mbak selalu sehat dan selalu memotivasi seluruh umat, amin ya rabbal alamin. Oke Miss Len, ini namanya nggak tahu siapa. Apa yang saya sudah dapat dari bersolawat? Banyak banget. Yang paling mahal apa itu? Yang paling mahal yang saya dapat dari bersolawat adalah apa? Di sini saya, di hati saya itu tenang minta ampun, tenang luar biasa. Walaupun saya digempur sama ujian yang sedemikian dahsyatnya, bahkan ketika saya berbicara di depan kamera saat ini, saya sesungguhnya sedang ditimpa permasalahan yang sangat amat berat. Bukan masalah utang. Masalah utang saya insya Allah sudah sangat ringan. Bukan masalah utang, tapi masalah saya sangat berat banget. Dan di sini saya tetap tenang. Saya percaya semua ini adalah rahmatnya Allah, semua ini sudah seizin Allah. Jadi itu yang saya dapatkan yang pertama kali, yang paling mahal adalah apa? Ketenangan batin saya, itu saya dapatkan setelah saya bersolawat. Yang kedua adalah iman saya tetap terjaga dengan saya setiap hari bersolawat. Itu paling penting sekali buat saya. Selebihnya, kalau untuk duniawi, saya pernah 2 kali mendapatkan ATM saya tiba-tiba terisi, dan ternyata itu saya konfirmasi dari sahabat-sahabat saya yang berbagi rezeki sama saya. Padahal saya belum pernah minta, belum pernah bicara sama beliau maksudnya, tapi saya mintanya sama Allah. Saya minta sama Allah uang 1.550.000, Allah tiba-tiba kasih 1.500.000 melalui sahabat saya. Terus selang beberapa hari kemudian, dalam seminggu itu, saya minta lagi kepada Allah, saya butuh duit 1 juta ya Rob, saya minta kepadamu ya Rob. Ternyata apa? Allah kirimkan melalui sahabat saya yang satu. Sahabat saya pagi itu tiba-tiba, beliau itu ada kirim duit ke saya 1 juta. Padahal apa? Beliau itu nggak ada angin, nggak ada hujan, beliau berbagi aja rezeki sama saya. Katanya ucapan terima kasih, seperti itu. Nah itulah, kalau duniawi sudah sangat sering saya mendapatkannya, dan saya nggak perlu jelaskan satu persatu, nanti habis durasinya. Yang terbesar yaitu tadi 25 juta di video pertama saya, itu yang saya sudah dapatkan ya. Jadi fadilahnya banyak banget dengan baca sholawat ini. Terus selanjutnya ini pertanyaan dari Mbak Naura Fan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bunda, saya mau tanya, gimana caranya melembutkan hatinya orang yang kita tidak kenal nama dan bintinya? Apakah doa kita bisa sampai? Karena selama ini saya cuma bisa menyebutkan kantornya dan jabatannya aja. Mohon jawabannya dan saya mohon bimbingannya Bunda. Mudah-mudahan hajat bisa terkabul. Terima kasih. Ini yang dimaksud adalah amalan melembutkan hati. Gimana kita mengamalkan sholawat atau amalan apapun sedangkan kita nggak tahu nama beliau? Nggak masalah, Allah Maha tahu. Kalau kita di dalam hati kita di sini sudah ada target. Oh, saya mau mengamalkan amalan ini sebagai wasilah. Saya mohonkan kepada Allah supaya Allah melembutkan hati orang ini yang saya nggak tahu namanya untuk saya. Jadi kalau teman-teman tahu fotonya, punya fotonya mungkin di sosial media, ngambil nyomot dari Instagram, dari Facebook segala macam, silakan disolawatin, nggak apa-apa, boleh. Seperti itu boleh. Kalau tahu namanya aja, nggak pakai bintinya, nggak pakai binnya, boleh. Kalau nggak tahu misalnya, kalau tahu lengkap nama binnya, lebih bagus lagi gitu. Terus yang selanjutnya dari siapa nih? Trust Snack ya, di bawahnya itu pertanyaannya, Umi, amalan melembutkan hatinya kalau didawamkan untuk orang yang punya guru spiritual bisa nggak nih? Soalnya gurunya suka tahu kalau ada yang kirim doa gitu dan suka ngasih tahu. Sekarang gini, ini pertanyaan pernah ditanyakan sahabat UCR juga. Beliau bertanyanya gini, Umi, kalau misalnya saya amalkan itu, tapi orangnya itu punya pegangan gimana? Gitu kan? Pegangannya apa dulu? Sekarang gini ya, saya kasih tahu ya teman-teman semuanya, yang punya kekuatan di muka bumi ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang dimaksud pegangan itu semacam aki yang diisi-isi, semacam kalung yang diisi-isi, yang diisi-isi itu sesungguhnya adalah jin.
jin, ya. Percayalah, itu semua jin. Dan jin itu sama kayak kita. Jin itu juga makhluknya Allah, ya. Jin itu tidak punya kekuatan tanpa seizin Allah, ya. Kalau Allah mau cabut kekuatan dari si jin ini, jadinya apa? Jin cuma jadi makhluk yang biasa yang tidak punya kekuatan apa-apa seperti saya gini. Jadi tidak perlu takut. Walaupun misalnya beliau punya pegangan, beliau punya guru spiritual beliau itu juga makhluknya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak untuk melembutkan hati beliau ini akan lembut. Walaupun mungkin beliau punya backing gurunya yang ahli spiritual tadi itu. Jadi nggak perlu takut. Karena apa? Saya selalu bilang, amalan yang saya sampaikan, jangan mengandalkan pada amalannya, itu salah. Jangan mengharapkan pada amalannya, itu salah besar. Mengharapkan, mengandalkan, meminta semuanya kepada Rob kita, Allah SWT. Itu yang paling penting, ya. Nanti ini ada korelasinya dengan pertanyaan yang selanjutnya. Jadi, berharaplah hanya kepada Allah karena segala sesuatu di muka bumi ini di bawah kekuasaan Allah SWT, ya. Itu jawaban saya untuk pertanyaan yang tadi. Jadi nggak perlu takut, insya Allah bisa diamalkan untuk orang-orang yang memiliki pegangan tersebut. Nah, ini dia. Tadi ada korelasinya dengan yang tadi. Dari Aki Muhammad Iman. Assalamualaikum, maaf mau tanya Bunda. Saya lihat jamaah Ustadz Danu ada orang yang badannya sakit, katanya dia sering mengamalkan Al-Fatihah, dikhususkan untuk mertuanya supaya baik. Itu gimana ya? Apakah karena berharap ke Al-Fatihah yang dikhususkan itu, bukan berharap langsung kepada Allah? Ada juga yang sakit, dia sering mengamalkan Yasin untuk yang meninggal. Gimana pendapat Bunda? Oke. Untuk Mas Muhammad Iman, saya akan jawab. Jawaban saya sama persis dengan yang tadi. Saya kembangkan sedikit. Jadi, setiap amalan apapun itu, sebagus-bagusnya amalan, didapat dari sanadnya dari guru-guru kita yang mungkin dari Habib, dari apa semua yang sumbernya semua dari ujungnya adalah dari Rasulullah SAW. Amalan itu hanya wasilah, amalan itu hanya sarana. Sesungguhnya yang memiliki kuasa di atas bumi ini terhadap segala sesuatu itu adalah Allah SWT. Jadi kalau niat pertama mengamalkan Al-Fatihah atau mengamalkan surah-surah dalam Al-Quran apapun itu, tapi niatan pertamanya adalah apa? Mengharapkan bahwa amalan inilah yang akan menolong kita, itu salah. Yang akan menolong kita adalah Allah Rabb kita, ya. Jadi amalan ini cuma sebagai wasilah, sebagai sarana aja agar Allah ridho terhadap kita. Kenapa kita ambil wasilahnya Al-Fatihah? Kenapa kita ambil wasilahnya sholawat? Karena membaca Al-Quran itu adalah perintah Allah. Karena apa? Membaca sholawat itu adalah perintah Allah. Jadi kalau kita mematuhi perintah Allah dalam surah Al-Ahzab apa? Al-Ahzab 56 apa? Bersolawatlah engkau kepada Rasulullah. Nah, kita sedang mematuhi perintah Allah. Kita sedang mematuhi perintah Allah, itu berarti apa? Kita mengharapkan ridhonya Allah. Kalau ridhonya Allah udah turun kepada kita, apa yang kita minta insya Allah akan diijabah oleh Allah SWT karena Dia Maha Berkuasa. Jadi, niatkan pertama kali kalau melakukan misalnya amalan melembutkan hati. Amalan melembutkan hati itu apa sih isinya? 7 kali Al-Fatihah, 1 kali sholawat Nabi, baca sholawat munjiat 100 kali. Ketiganya ini semua Allah perintahkan untuk mengamalkannya. Jadi nggak salah mengamalkan ini. Yang salah itu kalau kita mengamalkan ini kita berharap pada wasilah-wasilah ini, ya itu salah gitu. Kita berharapnya harus kepada yang punya wasilah, siapa? Allah SWT gitu. Jadi kalau nggak mau sakit, nggak mau kesurupan, nggak mau kemasukan jin dan sebagainya, jangan ngandelin amalannya, tapi ngandelinnya rohnya kita. Cuma amalannya jadikan wasilah supaya Allah ridho terhadap diri kita. Oke, gitu dulu Sobat Inner semuanya, video kali ini durasinya cukup panjang, tapi nggak apa-apa, insya Allah semoga memberikan manfaat buat Sobat Winner semuanya yang masih punya pertanyaan ya seputar amalan dan apapun itu, silakan disampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti pada satu kesempatan kita akan angkat di video-video selanjutnya, kita akan coba jawab. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.